Shalom Bapak Ibuku Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada saat ini di pagi hari yang indah ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan waktu kepada kita untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Terkhusus saya sungguh bersyukur karena saya dapat menyaksikan cinta kasih Tuhan itu di dalam kehidupan kita ini. Sebelum saya mengawali kesaksian supranatural spiritual yang pernah saya lihat dan terjadi nyata di dalam kehidupan ini, saya akan membaca satu firman Tuhan yang terambil di dalam kitabnya 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang kelima. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan memerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Terpujilah nama Tuhan. Di sini dikatakan bahwa firman Tuhan yang sungguh indah bagi hidup kita ini. Kita sebagai manusia diajarkan Tuhan, janganlah kita menghakimi sebelum waktu Tuhan. Karena apa? Karena hakim yang paling adil, hakim satu-satunya yang ada, yang paling murni, yang paling tulus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Hakim di dunia dan hakim di surga. Ya, hakim yang paling adil itu hanya ada di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Jadi hendaklah orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Jadi kepada hamba-hamba Kristus, hamba-hamba Tuhan itu ada satu rahasia yang dipercayakan oleh Allah kepada kita, dan masing-masing kepada hamba yang satu dan kepada hamba yang lain rahasia itu berbeda-beda. Ya, karunia yang Tuhan berikan, yang Tuhan kasih kepada setiap hamba Tuhan itu berbeda-beda Bapak Ibu. Dan rahasia yang diungkapkan kepada hamba yang satu dan kepada hamba yang lain itu berbeda. Tetapi kalau roh itu sama, ya, tujuannya itu sama dan pesannya itu pada intinya sama. Tetapi di dalam menyampaikannya atau di dalam kita melakukan segala sesuatu itu berbeda-beda, tetapi tujuan roh itu sama. Seperti yang saya tangkap akhir-akhir ini, ya, Tuhan berpesan itu, katakanlah kepada seluruh umatku, yaitu mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin menjadi mempelai Tuhan Yesus yang kudus, yang murni, ya, mempelai Kristus yang mempunyai gaun yang indah di hadapan Tuhan, dan menjadi mempelai Kristus yang bercahaya. Jadi kita harus mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin. Kita melepaskan, memberikan gaun kita yang kotor kepada Tuhan Yesus Kristus untuk dicuci dengan darah penebusan anak domba itu. Tuhan Allah itu sendiri telah mengorbankan tubuhnya, dirinya, berinkarnasi dari kerajaannya yang kekal, kerajaan sorga, turun ke bumi dan untuk menebus dosa kita seluruh umat manusia. Jadi jikalau manusia itu memiliki gaun yang kotor, hasil dari pemberontakan hidupnya selama ia di bumi, maka ia akan memberikan gaun kotor itu kepada Sang Ilahi, kepada Allah, untuk mencucinya. Sehingga apa? Ketika ia berpindah alam, ia akan mengenakan gaun yang putih, yang bersih. Karena apa? Segala dosa-dosanya itu telah dicuci bersih oleh penebusan darah anak domba Allah itu. Allah sendiri yang telah turun berinkarnasi menjadi manusia karena kasihnya kepada kita ini manusia, sehingga apa? Allah itu sendiri rela memberikan tubuhnya disiksa, disalibkan, dan dia mati pada hari ketiga bangkit, naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita anak-anaknya, sehingga Roh Kudus, Roh kebenaran itu turun dari sorga untuk memberikan kekuatan penghiburan kepada anak-anak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikanlah gaun kita yang kotor ini kepada Tuhan Yesus Kristus
untuk dibasuh, dicuci, sehingga apa? Sehingga gaun kotor kita diganti oleh Allah dengan gaun yang bersih, putih, menyala di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena tanpa gaun putih itu kita akan telanjang pergi ke alam kekekalan itu, atau kita memiliki baju yang sangat kotor. Dan apa akibatnya jikalau kita tidak mengenakan baju yang putih, gaun pesta itu, yang putih yang mengkilat bernyala? Kita tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga, Bapak Ibu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk itu cepatlah kita ganti gaun kita yang kotor ini, yang penuh dosa, yang penuh pemberontakan kita di hadapan Tuhan. Kita ganti, kita minta gaun putih daripada Allah yang Maha Kudus itu, supaya apa? Supaya kita layak untuk masuk di dalam kerajaannya yang Maha Kudus. Kita layak menikmati berkat-berkat Tuhan di sana. Kita layak menikmati pesta pernikahan, perkawinan anak domba Allah yang terjadi di kekekalan nanti, di kerajaannya yang kudus. Karena apa? Tiket untuk masuk ke sana itu harus memiliki gaun yang putih. Karena apa? Kerajaannya itu adalah kerajaan yang Maha Kudus. Ya, tidak sembarang orang untuk masuk ke dalam kerajaan yang Maha Kudus itu jikalau tidak memiliki gaun yang putih. Ya, gaun pesta, gaun yang putih itu syarat utama untuk kita mengikuti perjamuan Allah. Itu harus memiliki gaun yang putih yang telah dikuduskan oleh Allah, yang telah dicuci. Dosa-dosa kita itu telah dicuci bersih oleh Allah dan telah dihapuskan oleh Allah, sehingga kita memiliki gaun yang bersih, yang putih dan menyala di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, satu-satunya hakim yang paling adil, yang paling kudus adalah Tuhan Yesus Kristus, Allah itu sendiri. Dialah hakim, ya, yang akan membedakan antara mana manusia yang akan masuk neraka dan mana manusia yang akan masuk neraka surga. Jadi satu-satunya hakim yang paling adil adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita sebagai manusia, kita tidak boleh menjadi hakim untuk orang lain, ya, kecuali untuk di dunia ini, ya, ada bentuk pemerintahan, ada hakim, ada polisi dan lain-lain. Itu beda, ya, itu pemerintahan dunia. Memang harus ada seperti begitu. Karena apa? Karena pemerintahan dunia ini adalah wakil Allah, ya, yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang akan memerintah dengan gada besi, ya, yang akan menghukum orang-orang yang jahat, ya. Itu bentuk pemerintahan di dunia ini adalah wakil tangan daripada Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia haruslah kita sadar bahwa Allah adalah satu-satunya hakim yang paling adil, dan Ia adalah kebenaran itu sendiri. Dan di dalam Dia manusia itu bisa dibenarkan, dan kita mendapati bahwa diri kita yang berdosa ini sebagai pemberontak di hadapan Allah, kita akan mendapati bahwa diri kita ini akan menjadi suci, akan menjadi kudus di hadapan Allah apabila kita secara sukarela, secara ikhlas kita menyerahkan segala dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah, dan kita meminta kepada Allah sendiri gaun yang putih, gaun yang indah. Supaya apa? Supaya kita layak untuk masuk di dalam kerajaannya yang Maha Kudus. Karena apa? Karena manusia ini banyak sekali melakukan dosa dan pemberontakan, baik itu di pikirannya, di hatinya, dan di perbuatannya. Kita tidak tahu setan itu mengintimidasi pikiran kita sehingga kita melakukan pemberontakan itu di hadapan Allah melalui pikiran kita, ya, setiap saat, ya, setiap detik, menit, jam, bulan, tahun. Manusia ini seringkali menyakiti hati Allah dengan pikirannya, hatinya, apalagi perbuatannya yang telah dibuahi, ya, dari pikiran, hati, dan dibuahi dengan perbuatan. Kita melakukan dosa di hadapan Tuhan Allah. Kita melakukan pemberontakan, dan itu menyakiti hati Allah, Bapak Ibu. Jadi untuk itu harus ada tangan yang kuat yang dari surga itu untuk menolong kita, mengangkat kita manusia ini untuk keluar dari kuasa kegelapan itu, ya. Tanpa bantuan Allah, tanpa campur tangan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Kasih itu, yang Maha penuh cinta di dalam kehidupan kita, kita tidak akan mampu, Bapak Ibu, untuk keluar dari
kuasa kegelapan ini ya. Karena apa? Dunia ini telah dipenuhi oleh kuasa kegelapan, kuasa setan ya, Lucifer ini ya, telah menguasai pikiran manusia, ya, seringkali mengintimidasi manusia di dalam pikirannya setiap saat. Dia mengintimidasi pikiran kita manusia, sehingga apa? Manusia itu jatuh dalam berbagai-bagai dosa ya. Jikalau dia tidak kuat imannya, maka dia akan segera jatuh di dalam berbagai-bagai cobaan dosa, dan dia akan melakukan berbagai-bagai dosa itu. Mari Bapak Ibu kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dan kita berikan gaun pemberontakan kita, gaun yang sangat kotor ini, gaun yang penuh dosa ini di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan, tolong gantikan gaun yang kotor saya ini. Tolong gantikan dengan gaun yang bersih, putih bersih daripada Engkau. Cucilah segala dosa-dosaku ya Tuhan. Dosa-dosa masa lalu, dosa-dosa sekarang, maupun dosa yang akan datang yang akan saya lakukan tanpa saya sengaja. Jangan berbuat dosa dengan cara kita sengaja ya Bapak Ibu, itu sama dengan mempermainkan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Jangan. Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan ini ya, dan kita sengaja melakukan dosa itu sama dengan pemberontakan yang nyata di hadapan Tuhan. Jangan ya. Kita jangan mempermainkan hati Tuhan, dan kita jangan mempermainkan hukum-hukum Tuhan yang suci, yang maha kudus ini. Kita harus pegang ya firman Tuhan ini. Jikalau kita telah mengetahui kebenaran Tuhan itu di dalam hati kita, kita telah membacanya, mengetahui kebenaran itu, kita jangan lagi mempermainkan ya hukum-hukum Tuhan itu. Maka Tuhan Yesus itu akan memandang kita sebagai orang yang bersalah, karena kita telah mengetahui kebenaran itu, kita telah mengetahui hukum-hukum itu. Mengapa kita melakukannya? Ya, seharusnya kita telah mengetahui hukum-hukum itu, kita akan membawa diri kita itu jauh daripada dosa. Ya, kita akan membawa hati kita ini selalu bersekutu dengan Tuhan. Ya, karena apa? Karena kita telah mengetahui kebenaran Tuhan itu. Ya, jadi jangan kita telah mengetahui kebenaran Tuhan, kita enjoy dengan dosa. Itu harus dipertanyakan ya, iman kita ya. Kita disebut anak-anak Tuhan itu bagaimana ya? Kita telah mengetahui kebenaran itu, sementara di hidup kita itu kita senang melakukan dosa, kita enjoy ya, kita bergembira, bahkan kita bangga dengan kita melakukan dosa tersebut. Jangan Bapak Ibu, itu Tuhan sangat membenci orang-orang seperti itu. Dengan apalagi penebusan yang akan Tuhan kasih kepada orang tersebut ya, karena dia telah mengetahui kebenaran itu, dan dia menginjak-injak ya hukum-hukum Allah tersebut di depan mata Tuhan ya. Sementara firman Allah itu kebenaran itu, dia telah mengetahui semuanya, dan dia berkata, pasti aku akan datang kepada Tuhan, aku akan sujud, aku akan bertobat, dan besok dia lakukan lagi. Itu sama dengan kemunafikan yang sungguh nyata ya di hadapan Tuhan itu untuk manusia itu menjadikan Tuhan itu murka ya kepada kita manusia ini ya. Kita telah mengetahui kebenaran, kita melakukan, dari hasil kita mengetahui kebenaran itu kita melakukan dosa. Jangan Bapak Ibu ya. Kita sama dengan seekor keledai itu masuk ke dalam lubang yang sama itu berkali-kali. Itu bodoh sekali ya Bapak Ibu. Jangan kita menguji kesabaran Tuhan itu di dalam hidup kita. Jangan kita menguji kesabaran Tuhan, maka kita akan mendapatkan murka Tuhan. Bapak Ibuku, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan belas kasihan Tuhan, tetapi murka yang akan kita dapatkan ya. Kita bisa melihat bahwa dan kita harus mengetahui bahwa Tuhan Allah itu maha kudus, maha kasih, penuh dengan cinta kasih. Sekaligus Tuhan Allah itu adalah Allah yang murka, Allah yang cemburu, Allah yang penuh dengan belas kasihan, dan penuh juga dengan pembalasan kepada orang-orang fasik, orang-orang yang munafik ya, orang-orang yang menginjak-injak pelataran Tuhan dengan sadarnya, dengan pengetahuannya, dengan kesadaran dia sengaja menginjak-injak pelataran kudusnya Tuhan ya. Itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Itu akan mendatangkan murka Tuhan jatuh atas diri orang tersebut dan dunia ini ya khususnya. Jadi Tuhan itu menegur kita manusia ini
Ya, ada belas kasihan Tuhan, ada cinta kasih Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi jangan Bapak Ibuku, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengatakan bahwa kita mengetahui kebenaran ini ada dua sisi sifat Allah ini ya. Seperti kita juga manusia, karena Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan citra dirinya. Ya. Allah itu Allah yang maha kasih, Allah yang pencemburu, dan juga Allah yang murka ya, penuh murka. Jikalau kesabaran hatinya itu diuji dan dia melihat manusia yang tidak ada pertobatan, dosa terus yang dilakukan oleh manusia ini Bapak Ibu, ya, pemberontakan manusia ini terus di hadapan Tuhan, dan seakan-akan manusia itu tidak mengindahkan apa yang dirasakan oleh hati Tuhan itu ya. Maka yang akan turun itu murka Bapak Ibu, murka Tuhan itu. Jadi sifat Allah ini ada dua, kita harus tahu ya anak-anak Tuhan. Jangan kita itu menyoroti Allah itu kasih, Allah itu penuh cinta kasih, Allah itu pengasih dan belas kasihan, Allah itu mengasihi kita, mencintai kita. Kita harus mengetahui satu hal, sisi daripada sifat Allah ini juga ya, bahwa Allah itu Allah yang murka, Allah yang membenci kejahatan dan dosa kita manusia ini. Ya, Allah itu sekaligus pengasih, penuh cinta kasih, dan juga dia itu Allah yang murka, ya, yang membalaskan kesalahan bapa orang tuanya kepada anak-anak sampai cucu turunan kita itu ya, sampai turunan keberapa itu bisa saja jikalau kita itu melakukan pemberontakan terus di hadapan Allah, dan kita tidak mau membereskan dosa-dosa kita memberontak, maka yang akan kita dapatkan adalah murka, ya, murka Allah itu sendiri. Ya, pada beberapa tahun lalu itu ya, saya seringkali ya kepenuhan Roh Kudus ya. Roh Kudus itu memberitahukan kepada saya, dan saya itu ya masuk Roh Tuhan itu di dalam tubuh saya ini, memakai saya itu, tubuh saya ini ya Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya begini ya, tanganku, murkaku akan tercurah. Jadi tangan saya itu menyentuh lantai ini ya, lantai rumah ini, tangan saya ini menyentuh lantai, dan tangan saya sampai pada saat saya sadar itu ya, jari-jari saya ini sangat sakit ya. Itu Tuhan Allah itu berkata, murkaku akan segera tercurah, murkaku akan segera tercurah. Itu terjadi di 2019 ya. Saya sudah berada di kota Jogja ini ya. Ya, saya masih berada di kos-kosan ya, sampai saat ini berada juga di kos-kosan. Tetapi di kos-kosan yang pertama ya, ini kos-kosan yang kedua. Jadi pada saat itu menyemburlah dari mulut saya ini seperti air laut begitu ya, begini. Murkaku akan tercurah. Karena apa? Hati Allah itu sangat marah kepada manusia ini. Kenapa manusia ini tidak bertobat? Bahkan manusia ini seakan-akan saya katakan itu baterek ya, manusia ini terek ya, baterek Tuhan Allah itu dengan dosa dia. Senang sekali manusia ini melakukan dosa Bapak Ibu. Dan apa akibatnya? Bahwa saya itu kepenuhan Roh. Saya berkata, murkaku akan tercurah. Dan di dada ini ya seperti panas, seperti api, dan keluarlah, dia bilang, aku akan memuntahkannya. Aku tidak tahan lagi ya. Pada saat itu 2019 kejadiannya, aku tidak tahan melihat dosa manusia ini ya, pemberontakan manusia ini di hadapan Tuhan ini sungguh nyata. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menceritakan bahwa penglihatan saya di awan-awan tentang Tuhan Yesus Kristus ini, bahwa Tuhanlah adalah satu-satunya hakim yang paling adil, Allah yang mengasihi kita, Allah yang mencintai diri kita, Allah yang menegur dosa-dosa kita melalui bencana-bencana alam. Itu bencana-bencana alam yang turun kepada kita itu adalah teguran daripada Allah ya, seperti virus corona ini ya,
Penglihatan saya itu, saya ingin bercerita penglihatan saya waktu saya masih ada di Palu. Penglihatan saya di awan-awan itu terjadi di jam 12.30 siang. Ya, pada hari Minggu saya habis melayani Tuhan ya di gereja pada saat itu. Ya, saya habis melayani Tuhan dan saya pulang ke pastori, dan itu jam 12.30 siang ya. Belum ganti baju ya Bapak Ibuku Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya memakai baju biru ya yang agak-agak hijau itu. Dan pada saat itu anak-anak saya, ketiga anak saya itu melihat Tuhan Yesus berjalan di awan-awan. Ya, mereka berteriak-teriak, "Mami, mami, mami, mami," sangat keras mereka berteriak. Ternyata anak-anak saya itu telah mendapatkan penglihatan. Kami pada saat itu dirubah mata kami ini ya, seketika itu juga menembus alam supranatural spiritual itu ya. Tuhan Yesus dan pasukan malaikat itu berjalan di awan-awan Bapak Ibu, dan ada tangga-tangga surga di belakang Tuhan Yesus itu ya, tangga-tangga surga ya, naik ke atas ya. Itu kami lihat ya. Sebelumnya anak-anak saya duluan melihat dan mata saya itu terbuka pada saat itu. Saya pada saat itu ada dalam kamar ya Bapak Ibu, lagi sementara cabut rambut putih, karena ada rambut putih yang sudah berdiri, saya cabut pakai pingset pada saat itu. Jadi anak saya ini berteriak, "Mami, mami, mami," ya. Dan saya pikir pada saat itu mereka ingin ajak saya main kelereng. Seringkali anak-anak saya ini mengajak saya main kelereng karena mereka tiga ya, jadi ganjil. Jadi yang kecil ini tidak ada temannya untuk dia main. Jadi saya bilang, tunggu sedikit lagi. Nah, hitungan detik daripada saat itu mata saya ini terbuka Bapak Ibuku Saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Dan saya melihat dari kamar itu ya, dan anak saya berkata bahwa mami tidak lihat. Mereka melihat langsung ya, mata mereka itu melihat langsung ke awan-awan. Tetapi saya dari kamar ini langsung terbuka ya. Kalau saya mendapatkan sebuah penglihatan itu tidak ada pembatas ya, seperti dinding, plafon ya, tidak ada, langsung terbuka ke awan-awan itu. Jadi saya melihat anak-anak saya ini yang kembar ini berbantai, mereka saling bantah-bantah. Itu loyang yang tercurah itu ya, bukan berada di Labuan, tetapi berada di Talise ya, berada di Pantoloan, yang satunya berkata ya, berada. Tetapi saya melihat bahwa Tuhan Yesus itu 2 kali ya dia keliling dari ujung dia mengecek ya, melihat kota itu, kota Palu itu. Tuhan Yesus itu melihat ke arah bawah, ke kota Palu ya. Dia lihat ke arah kota ini. Dan saya melihat bahwa muka Tuhan Yesus itu, Nabi Isa dan Maryam itu sangat sedih sekali, sangat sedih Bapak Ibuku Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan saya menangkap roh Tuhan itu sedih sekali melihat kota ini, dan saya langsung menjerit, Tuhan Yesus, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami. Dan saya berteriak menangis sejadi-jadinya, Tuhan Yesus, ampuni kami, ampuni kami. Anak saya 3 itu juga menangis dan kami berpelukan ya pada saat itu. Tuhan Yesus itu berjalan ya 2 kali, dia berjalan di awan-awan ini ya. Malaikat itu di belakang dia ya, di belakang dari Tuhan Yesus itu berjalan, malaikat itu di belakang ya, di belakang begini, seperti di sebelah kanan ini ya. Dan Tuhan Yesus itu berjalan dia dari ujung ke ujung ya, dari ujung ke ujung dia berjalan. Nah, pada saat itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu membawa gulungan kitab ya, gulungan kitab panjangnya ini begini ya, ya 1,5 meter ya gulungan kitab itu. Dan di tengah-tengah gulungan kitab itu ada pita merah ya Bapak Ibuku Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di tengah-tengah gulungan pita itu ada pita merah, dan di pita itu ada seperti berlian ya, berlian mengkilat ya, seperti berlian menempel di pita merah tersebut dan dibawa sama Tuhan Yesus itu. Dan setelah 2 kali Tuhan Yesus itu berjalan di awan-awan Bapak Ibuku Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan membuang begini ya gulungan pita itu. Dan di tengah-tengah awan gulungan pita itu berubah menjadi loyang yang sangat hitam Bapak Ibu. Dan saya melihat bahwa loyang itu, di dalam loyang itu
seperti oli tua yang mengkilat itu warna silver, tapi tua hitam ya, sangat hitam sekali, seperti oli tua tapi hitam sekali dan mengkilat dia seperti silver, dan tercurah di tengah-tengah kota Palu itu ya. Jadi anak-anak saya yang kembar itu mereka saling baku bantai ya pada saat itu. Mereka bilang ini tercurah di Pantoloan, di Talise ya. Talise itu yang di pinggir laut itu yang dihantam di rata itu ya dengan tsunami ya. Di Pantoloan juga dihantam dengan tsunami ya, rata. Dan saya melihat bahwa murka Tuhan itu, loyang itu tercurah pas di tengah kota Palu. Saya bilang jangan ya Joshua, Jonathan, jangan kalian berbantah-bantahan ya. Mereka bilang di pinggir rumah Mami Helen itu rumahnya di Talise ya. Rumah kami juga yang ada di Palu itu ya di Talise, di Tombolotutu itu ya, di pinggir laut itu ya, dekat dengan laut. Jadi pada saat itu kedua anak saya ini berbantah-bantahan ya. Dan saya berkata jangan nak, karena murka Tuhan itu, loyang itu tercurah di tengah-tengah kota Palu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, nah pada saat itu dua malaikat Tuhan itu turun ya, turun di depan pastori. Pada saat itu depan pastori kami itu tanah ya, berdebu. Jadi pada saat malaikat Tuhan itu datang, abu itu, saya lihat abu itu terpancar ya, seakan-akan terbang semua ya abu itu. Padahal roh ya, malaikat itu roh, tetapi supaya saya ini kayak tidak seperti bermimpi ya, dikasih begitu. Jadi nyata Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, nyata sekali penglihatan itu. Dan malaikat itu sujud ya, sujud mukanya itu sampai ke tanah. Dia sujud begini ya Bapak Ibu, sujud tangannya itu sujud begini ya, sampai dia, malaikat itu tersungkur ke tanah. Dan terdengarlah suara dari atas ya, suara Tuhan itu berkata bahwa malaikat yang turun itu ya, makhluk yang Tuhan yang turun dari atas itu ya, datang ke dalam dunia ini ya, di dalam kerendahan hati ya. Makhluk langit itu datang ke dalam dunia ini penuh dengan kerendahan hati, tetapi makhluk dari bumi ini, manusia ini loh, manusia ingin naik ke langit dengan kesombongan hati, dengan keangkuhan hati. Ada terjadi perbandingan ya antara manusia langit dan manusia bumi ya. Jadi manusia langit itu datang dengan penuh kerendahan hati, dan manusia bumi ini langit ingin naik ke langit dengan keangkuhan hati, kesombongannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ saya berteriak, Tuhan ampuni kami. Dan saya berpelukan dengan ketiga anak saya. Kami menangis ya Bapak Ibu. Pada saat itu suami saya tidak ada di rumah ya, dia pada saat itu pergi dengan teman-temannya ya, ada keluar ya. Jadi cuma ada saya dan ketiga anak saya pada saat itu ya di pastori. Dan kami menjerit, menangis. Anak saya juga itu menangis. Dan anak saya yang paling kecil itu melihat, dia melihat ke kamar. Pada saat itu saya ada di depan cermin lagi mencabut rambut putih. Dia melihat bahwa di depan cermin itu malaikat. Dia melihat anak saya itu yang ketiga itu baru berumur 8-9 tahun pada saat itu. Dia masih kecil ya, yang paling bungsu itu ya. Dan dia kaget, matanya sampai melotot pucat ya. Dia ingin ke dapur, ke WC ya, untuk membuang air kecil. Dan dia pulang itu sambil dia takut ya melewati kamar saya itu. Dan dia mengintip ya ke kamar saya itu dalam keadaan ketakutan. Matanya itu sudah bulat dan pucat. Jadi saya berkata pada saat itu, ini anak saya lihat mengintip ke kamar, ada apa? Saya katakan, Jericho ada apa? Iko ada apa? Mami mana? Dia langsung bilang mana. Dia mencari-cari ya
pada awalnya dia berkata dulu, kok mami ini cepat sekali ganti baju ya, kok tadi kok lihat mami ini pakai baju putih bintik-bintik ya, pakai baju putih bintik-bintik, batu-batu mengkilat ya, bercahaya. Dia bilang, mami ini kok cepat sekali ganti baju, tadi kok lihat pakai baju putih bintik-bintik, batunya itu menyala-menyala mami, bintik-bintik, bajunya itu gagah sekali ya, lengan panjang, bajunya lengan panjang dan sampai di lantai ya. Dan rambutnya mami warna coklat kriwil-kriwil, jadi cantik sekali. Kok lihat cantik sekali ya, kok mami cepat sekali ganti baju, kenapa mami pakai baju tadi putih sekarang biru, warna hijau ya, biru agak hijau-hijau. Terus dia cari-cari, mana yang pakai baju sayap itu, mana orang yang pakai sayap itu mami, yang pakai baju putih ada sayapnya, cantik. Dan dia lihat muka saya, dia lihat begini, bukan mami, dia bilang bukan mami, padahal jelas-jelas saya yang ada di kaca itu. Dan dia lihat yang orang yang di kaca itu ya, pas dia sadar seketika itu juga dia lihat, kok mami cepat sekali ganti baju ya, mana tadi yang orang pakai sayap itu, mana ada. Dia cari-cari ya, kamar kami itu tidak terlalu besar ya, kamar di pastori itu dia cari-cari tidak dapat, karena di dalam kamar itu hanya ada saya sendiri ya, lagi cabut-cabut rambut putih ya, karena sudah tumbuh rambut putih ya. Jadi mata kami pada saat itu terbuka semua dengan anak-anak saya itu masuk ke dalam supranatural spiritual, melihat hal-hal yang ilahi, hal-hal yang ajaib pada saat itu ya, ketiga anak saya ini. Dan dia berkata, cantik sekali mami, si Jericho itu, mami ini bukan mami kan bajerawat, mukanya itu cantik sekali, bukan mami. Dan rambutnya itu kriwil-kriwil warna coklat, agak kecoklat-coklatan katanya, di kriwil-kriwil maksudnya bergelombang ya, kriwil-kriwil. Jadi anak saya itu katakan, cantik sekali mami ya, bukan dia lihat dia tatap, dia malah muka saya dia pegang ya, dia begini, bukan mami, yang tadi itu bukan mami. Nah jadi saya bilang, siapa yang Iko lihat itu siapa? Dia pakai sayap. Saya bilang, aduh itu malaikat, yang Iko lihat itu malaikat Tuhan ya. Dia bilang, itu lagi bercermin, malaikat itu lagi bercermin, padahal di depan cermin itu saya loh Bapak Ibu, lagi cabut-cabut rambut putih. Jadi aneh ya, maksudnya tidak masuk ya di logika kalau manusia nyata ini mencerna cerita saya ini. Sehingga pada saat itu saya seperti orang yang bagaimana ya, yang seperti dikejar. Makanya orang bilang, so tidak penuh ini Ibu Pendeta ini ya, orang katakan ya seperti orang gila ya. Saya menceritakan apa yang saya lihat dan anak-anak saya lihat itu ya nyata ya. Ya, saya berkata kepada guru sekolah minggunya, tolong berikan kesempatan kepada anak saya ini, anak saya 3 ini ya, untuk bersaksi tentang penglihatan mereka yang mereka lihat ya pada saat itu ya. Sampai 2-3 minggu tunggu tidak ada ya, dipanggil bersaksi ya. Saya katakan ya, guru sekolah minggunya berkata bahwa lupa Ibu, bukan lupa, saya lupa ya, lupa terus. Itulah saya di situ saya melihat bahwa pekerjaan kuasa kegelapan ini, kuasa setan ini nyata ya, tanpa kita sadari bahwa kebenaran itu, setan itu ingin menutupi semuanya ya. Setan itu ingin menutupi, padahal itu peringatan untuk kita dari Tuhan Yesus itu kepada kita, supaya kita bertobat dengan sungguh-sungguh, supaya kita mempersiapkan diri ya, bahwa akan terjadi bencana di kota Palu itu. Dan lihatlah terjadi pada 28 September itu ya. Saya menceritakan kepada saudara saya, kepada teman-teman saya, jemaat Tuhan ya. Mereka tidak percaya, mereka cuma katakan bahwa kasihan Ibu Pendeta ini, mari kita bawa Ibu Pendeta ini hiburan, karena banyak persoalan yang dia hadapi di dalam kehidupan ini, sehingga itu membuat Ibu Pendeta ini agak lain-lain, agak aneh-aneh ceritanya dan tidak masuk di logika. Dan ada yang berkata ya, jemaat Tuhan, saudara-saudara, teman, mereka katakan bahwa mari kita pergi ke air terjun itu ya, ada tempat wisata yang sungguh indah di Kota Palu itu, air terjun. Kita pergi ke sana, Ibu Pendeta, Bugem, kita pergi ke sana jalan-jalan ke air terjun, baru
atau makan pisang goreng ya. Pisang goreng itu enak sekali di Talise itu, di pinggir laut itu. Kita minum saraba di sana, kita minum ya, kita nikmati hidup ini. Jangan berpikir ke masalah ya. Mereka katakan bahwa Bugam ini terlalu banyak masalah ya, sehingga bercerita itu sudah tidak ada masuk di logika mereka, tidak masuk akal semua yang saya cerita itu ya. Padahal yang saya cerita penglihatan anak-anak saya dan saya sendiri, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan pada saat itu saudara saya berkata, hati-hati jangan kamu menjadi penyesat ya. Begitu juga dengan orang-orang lain ya, jemaat Tuhan juga nabi palsu. Saya dikatakan penyesat. Jelas-jelas yang saya lihat ini Tuhan Yesus Kristus loh Bapak Ibu. Jelas-jelas yang saya lihat ini bahwa Nabi Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Maha Suci. Mata saya itu terbuka, tapi mereka tidak sampai bisa menjangkau pemikiran mereka, hati mereka itu menjangkau ke hal-hal yang supranatural, spiritual itu. Mereka tidak mengira dan tidak menyangka, dan mereka tidak mempercayai saya. Mengapa mata saya ini bisa melihat Tuhan Yesus ya? Sedangkan Tuhan Yesus itu kan kudus, suci ya. Padahal mereka tidak tahu bahwa dari sejak dulu, dari sejak kecil saya itu sering melihat kalau saya berdoa, doa Bapa kami ya, diajarkan orang tua kami ya, mami dan papi saya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan seterusnya. Bapak Ibu, doa itu setelah kami habis berdoa ya, kami bertiga ini ya, anak-anak kecil ini ya, masih kecil-kecil, kami itu masih SD ya, di kampung sana, di kampung. Saya melihat Tuhan Yesus itu tersenyum di atas pintu itu atau di jendela, dan saya berkata, mami, papi, coba lihat, ada Tuhan Yesus di atas pintu itu, tapi setengah badan ya, pakai jubah putih. Dan saya berkata kepada saudara saya, coba lihat Tuhan Yesus tersenyum. Mereka tidak lihat, saya lihat. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tersenyum begini. Lihat kami yang lagi berdoa ya, masih kecil-kecil itu. Banyak kali ya saya melihat Tuhan Yesus itu, bukan nanti di 2018 itu, bukan dari kecil ya saya itu melihat, tetapi banyak kali teman-teman ya, saudara saya tidak melihat ya. Mata saya ini tembus melihat, dan saya itu biasa sampai lari ya, lari ketakutan. Dorang bilang, kenapa anak ini lari ya? Saya bilang, ya itu kalau saya melihat setan. Saya juga sering melihat setan ya. Jadi Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang terjadi di tahun 2018 itu, sehingga pada bulan Juni ya, awal Juni kami itu ke Jogja ya. Saya sesungguhnya tidak mau ke sini ya, dengan ada pertimbangan-pertimbangan yang saya pikirkan, dan pada saat itu, dan saya meraba, saya akan pergi atau tidak pergi, tidak, kayak seperti itu. Saya pergi begini, saya ya itu pertimbangan yang khusus yang saya alami ya. Saya ingin pergi, saya begini ya, secara manusia. Saya bilang, saya enak sekali dekat dengan keluarga saya, bisa bercerita ya, makan sama-sama ya. Semua manusia itu, orang itu senang sekali berada di dekat keluarga intinya ya, berkumpul dengan saudara, dengan orang tua ya. Senang. Tetapi ketika jam 1.30 malam ya, atau sekitar jam 2 malam, di situ saya itu berdoa, saya sujud ya. Saya berdoa, kepala saya di bawah, tapi di atas spring bed ya, di atas tempat tidur. Saya sujud di situ, saya berdoa, minta hikmat Tuhan, minta suara Tuhan itu datang kepada saya, apa saya mau pergi atau tinggal di kota Palu ini, Bapak Ibu. Saya bergumul ya dengan air mata saya pada saat itu. Saya meminta jawaban Tuhan. Saya berkata, Tuhan, kalau dengan keinginan saya, kehendak saya, maka saya akan mendapati kekecewaan ya. Tetapi saya ingin Tuhan, saya ingin suara Tuhan itu berkata kepada saya akan tinggal di kota Palu ini atau akan pergi ke Jogja ya. Dengan dua pilihan pertimbangan saya secara manusia ya, saya datang kepada Tuhan, saya meminta suara Tuhan itu berkata kepada saya, dan suara Tuhan itu berkata ya, pada saat itu juga
Ya, ketika saya menyembah Tuhan, anakku, cepat anakku, bereskanlah barang-barangmu. Anakku, cepat bereskan barang-barangmu dan keluarlah dari kota ini. Secepatnya keluar dari kota ini. Bawa apa yang bisa kamu bawa, bawa segera. Dan ketika itu juga ya, pembelian tiket itu terjadi pada besok pagi karena penutupan penerimaan mahasiswa baru itu akan segera mau ditutup ya. Sudah mepet sekali ya waktu itu. Dan suami saya itu berkata ya, Mi, kamu mau pergi atau tidak? Cepat kasih keputusan ya. Karena dari sini ya Pak Jani itu ya, pendeta Dokter Jani itu sudah menelpon ya bahwa segera berangkat ya karena penerimaan mahasiswa baru pada saat itu. Dan saya masih bergumul terus, dan ketika saya mendapatkan jawaban tersebut ya, saya seperti diusir ya dari kota Palu itu. Cepat anakku, pergi ya, pergi keluar secepatnya dari kota ini, cepat ya. Tapi saya belum mengerti pada saat itu akan terjadi bencana di 28 September 2018 itu, belum Bapak Ibu. Tetapi saya sudah mendapatkan banyak penglihatan sebelumnya, tetapi saya ini lupa ya. Pada saat itu saya bawa motor atau apa itu, kota Palu itu sudah digulung-gulung dengan air itu, air tsunami itu. Tapi di logika saya itu tidak masuk di akal. Saya juga sebagai manusia, saya berpikir bagaimana mungkin ya air laut ini masuk ke dalam kota Palu ini. Saya senter itu dari Tondo itu, dari masuk ke Mamboro itu 2 gunung itu kan begini ya posisinya, hanya sedikit laut itu, yang laut lepas itu. Jadi saya berhenti motor situ, saya melihat ya, ada sekitar 10 menit. Saya lihat ya, bagaimana mungkin penglihatan saya ini air laut ini menggulung kota Palu ini, bagaimana mungkin. Dan suara Tuhan itu langsung datang dan berkata bahwa bagi manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi aku semuanya tidak ada hal yang tidak mungkin. Semua itu akan terjadi tepat dan seiring dengan waktuku. Jadi waktu Tuhan, bukan waktu bumi, tidak dipakai waktu bumi, waktu Tuhan. Jadi kalau waktu Tuhan itu sudah berbicara, terjadi ya, dan amin ya. Jadi penglihatan saya itu air laut itu menggulung kota Palu itu dengan tsunami ya, air laut itu naik, betul-betul terjadi walaupun tidak masuk di logika ya, karena gunung-gunung, laut ini hanya sedikit ya, tetapi ya dengan kuasa Tuhan air laut itu naik, memang menggulung kota itu. Dan kami sudah berada di kota Jogja pada saat itu, dan sekitar jam 6 itu kami ibadah ya pada saat itu di Jogja. Kami ibadah, selesai ibadah jam 8, kami melihat di berita televisi ada gempa ya. Dan kami berpikir mungkin cuma gempa biasa-biasa ini, hanya 4, biasa ya gempa di Palu, gempa biasa-biasa. Tetapi seiring waktu ya, melihat banyak korban dan orang berteriak di lumpur itu ya, ada yang banyak masuk video ya di Facebook saya, likuifasi itu ya, tanah bergerak itu, lumpur. Dan saya menjerit dan tidak bisa dihubungi pada saat itu ya, keluarga saya mati jaringan. Dan saya berkata, Tuhan, karena anak saya juga yang kembar berada di kota Palu itu, saya berteriak yang menangis histeris di kos-kosan ini. Dan suamiku berkata, jangan Pak RT tangkap saya. Jangan Pak RT tangkap saya, dikira saya telah memukul kamu ya. Jangan kok berteriak menangis ya, dikira saya sudah pukul kamu. Padahal saya ini berteriak histeris menangis gara-gara banyak teman saya di kota Palu itu, jemaat Tuhan dan keluarga saya, anak saya ya. Dan kami melihat bahwa gempa itu di televisi itu ya dahsyat sekali. Saya bilang hanya kuasa Tuhan yang akan melepaskan setiap anak-anak Tuhan, setiap orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu ada satu rahasia lagi yang saya ingin katakan, bahwa begini ya, ketika terjadi gempa itu, gempa yang dahsyat itu ketika menimpa di suatu kota ya, anak-anak Tuhan ini, rumah-rumah anak-anak Tuhan ya, khususnya anak-anak Tuhan yang baik ya, yang baik hatinya dan tidak sombong ya, yang baik hatinya dan tidak sombong. Rumahnya itu dari tanah, ini tanah ya, saya umpamakan ini tanah. Rumah anak-anak Tuhan itu Bapak Ibu, itu akan naik begini ya, jaraknya dari tanah. Itu penglihatan saya Bapak Ibu di alam roh ya. Kuasa Allah itu pada saat terjadi gempa, berapapun gempa itu ya, mau 8, mau 9 ya, rumah anak-anak Tuhan itu akan terangkat sekitar begini ya dari tanah ya.
Jadi rumah anak-anak Tuhan itu akan terhindar dari rubuh atau apa ya. Pokoknya orang yang baik hati ya, orang yang baik hati dan tidak sombong, yang suka mengasihi sesamanya, yang suka membantu sesamanya ya. Ya, ini manusia ya, saya berkata manusia ya yang tidak sombong. Ya, rumahnya itu naik begini dari atas tanah, itu penglihatan saya. Ya, diberikan penglihatan saya. Ini diingatkan Tuhan ya, dikasih ingat Tuhan bahwa ada kuasa Tuhan yang mengangkat rumah setiap orang yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan hatinya itu takut kepada Allah ya. Dan dia tidak sombong, baik hati, murah hati dan mengasihi orang lain, sering membantu orang lain. Itu yang akan terjadi Bapak Ibuku, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi kita ini sebagai manusia selagi masih menumpang di muka dunia ini, janganlah kita sombong. Kita harus banyak membantu orang lain. Hati kita ini ya harus dipenuhi dengan belas kasihan, membantu, maka rumah kita itu akan terhindar dari malapetaka, mara bahaya. Jikalau bencana itu datang ya akan terangkat begini. Jadi Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari beberapa bulan lalu ya, saya itu diingatkan Tuhan bahwa akan terjadi banjir di mana-mana ya, air kecoklatan itu ya. Karena apa? Tuhan Allah itu marah ya, sudah murka memang kepada dunia ini. Tuhan Allah itu berkata bahwa suara Roh Kudusnya, suara kebenaran ya, berkata kepada saya, dia akan membuat dunia ini menjadi basah, Bapak Ibu, supaya apa? Virus ini akan berkembang biak secara lebih cepat, 2 kali lipat ya, karena virus ini kalau berada di alam tropis dia agak lambat ya, dia akan mati. Tetapi coba kalau basah, lembab, ya dingin, udaranya dingin, maka virus ini akan berkembang cepat dengan sendirinya. Jadi Tuhan Allah itu akan membuat dunia ini menjadi basah dengan banjir di air kecoklatan. Saya melihat bahwa malaikat Tuhan itu jongkok ya, agak jongkok begini, seperti ada tongkat, kayak bagaimana ya, dia mendekati satu mata air ya, mata air itu, dan dia membuka mata air itu, yaitu mata air kecoklatan itu, satu mata air, tapi itu untuk dunia Bapak Ibu. Saya melihat itu takut ya, saya melihat itu, penglihatan saya itu ngeri ya. Langsung itu mata air itu terbuka, langsung kayak macam bendungan itu langsung tak sembur ya, itu untuk dunia. Jadi dunia penglihatanku itu berubah ya, di 2019 itu berubah menjadi skala yang lebih besar lagi dunia. Nah dulu masih kota-kota saya lihat ya. Demikianlah kesaksian penglihatan spiritual supranatural saya, yang saya lihat langsung ya, yang saya alami langsung ya, melalui penglihatan di awan-awan ya. Dan itu saya alami langsung dan nyata Bapak Ibuku saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kiranya kesaksian ini dapat menguatkan kita dan kita senantiasa berjaga-jaga di dalam roh dan kebenaran kita, dan kita membaca merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam. Ya, kita jangan membaca firman Tuhan ini ya hanya masuk di logika kita ya. Walaupun kita bolak-balik dari Kejadian sampai Wahyu kita baca ya, tetapi kalau hanya tembus di logika itu akan membuat kita menjadi sombong angku ya, menjadi ahli-ahli Taurat ya. Kita serang sana serang sini ya, kita mengandalkan logika kita menjadi pintar, tetapi hati kita itu kosong, hampa ya. Tetapi mari kita renungkan firman Tuhan ini, walaupun 1-2 ayat kita renungkan, tetapi makna yang terkandung di dalamnya, kuasa yang terkandung di dalamnya itu sangat banyak Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan ya. Kita baca, kita renungkan, walaupun 1-2 ayat itu akan menerangi kita, menerangi mata hati kita, menerangi pikiran kita, menerangi mata penglihatan kita di dalam kita memandang dunia ini Bapak Ibu. Berjaga-jagalah di dalam roh dan kebenaran, persiapkan diri kita sebaik mungkin. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya kesaksian saya ini menguatkan kita, memberkati kita. Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita dengan kuasanya sampai pada kedatangannya yang kedua kali, dan kita akan terangkat bersama dengan Tuhan di awan-awan, raptur pengangkatan. Dan terpujilah nama Tuhan yang Maha Kudus, itu yang senantiasa mengaruniakan kepada saya sebagai hambanya, sebagai saksinya yang dapat dipercaya, dan kesaksian ini adalah benar dan betul-betul terjadi di alam nyata ini. Karena apa? Kuasa Tuhan Roh Kudus itu senantiasa bekerja sungguh di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.